Iya. Kita bicara secara garis besar bisa ada penelitian dengan metode kualitatif, ada yang kuantitatif. Bagaimana milihnya? Metode mana yang cocok? Latar belakang sosial ekonomi seseorang Dan diduga berpengaruh terhadap partisipasi politik. Lalu karena di sini tadi sosial ekonomi, ada faktor lain yang tidak dipelajari, yaitu faktor-faktor yang disebut epsilon. Ya. Pertanyaannya, kalau kita akan ke lapangan mengumpulkan data tentang sosial ekonomi ini, data apa yang akan kita kumpulkan? Kita bertanya kepada sampel kita, misalnya penelitian kuantitatif, ya, misalnya warga negara yang punya hak pilih, misalnya sampelnya, unit analisisnya itu, lalu kita bertanya kepada sampel, ada isian, sebutkan latar belakang sosial ekonomi Anda. Mungkin tidak dia bisa menjawab. Tidak mungkin, karena sosial ekonomi itu konsep yang tidak operasional, harus dioperasionalkan. Apa? Sosial ekonomi itu pendidikan, income, atau hal lain. Tapi kalau dioperasionalkan menjadi pendidikan, kan nanti data yang dikumpulkannya adalah pendidikan. Gitu. Nah, kalau sudah itu operasional, kalau kita tanya kepada tadi sampel penelitian kita, apakah dengan teknik kuesioner atau angket ya, pertanyaannya adalah apa latar belakang pendidikan Anda? Dia akan menjawab SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, atau tidak sekolah misalnya. Tapi kalau ditanya sosial ekonomi, ada orang yang menjawab dikaitkan dengan pendapatannya yang tinggi atau rendah, tapi yang lain mungkin mengaitkannya dengan pendidikan. Jadi kacau balau nanti datanya. Kalau kita bicara tentang tujuan penelitian atau research by purpose, research by purpose itu dibagi ada 3. Ada penelitian yang eksploratif, ada eksploratif, mencoba menemukanali sesuatu yang dianggap masih jarang, belum banyak diketahui, jadi mengeksplorasi. Yang kedua, purpose-nya adalah deskriptif, mendeskripsikan sebuah gejala, sebuah fenomena secara akurat. Jadi penelitian-penelitian deskriptif itu menggambarkan sebuah fenomena secara akurat. Maka seringkali dikaitkan kalau deskriptif itu satu variabel katanya gitu ya. Yang ketiga ada purpose-nya adalah explanatory. Explanatory itu tujuannya adalah membuat eksplanasi. Penjelasan, misalnya penjelasan sebab akibat. Tadi kita bicara kenapa sebuah program, sebuah kebijakan atau program gagal dalam implementasi. Atau berhasil. Nah kan kita cari apa faktor yang mempengaruhinya. Oke, itu sifatnya explanatory ya Pak? Explanatory, formulasinya kan sederhana. X berpengaruh terhadap Y. X1, X2, X3, dan seterusnya. X adalah yang sering disebut sebagai independent variable, lalu Y-nya adalah dependent variable. Tadi kegagalan atau keberhasilan adalah Y. Apa faktornya? Kata teori X1, X2, X3, dan seterusnya. X1, X2, X3 inilah yang menerangkan tentang kegagalan atau keberhasilan. Itu bisa kita lihat dari tahapan yang harus kita lakukan setelah kita mengkonseptualisasi. Saya tertarik dengan kemiskinan nelayan. Kenapa nelayan itu banyak yang terjerat dengan kemiskinan? Saya akan pelajari riset-riset yang terdahulu. Jadi, apa penelitian-penelitian terdahulu yang pernah ada terkait dengan kemiskinan nelayan itu sebagai contoh tadi. Baik, Pak. Nah, kita petakan subject matter-nya apa topik-topiknya. Nelayan dan kemiskinan itu topik yang sangat besar, luas sekali. Nah, kita petakan, kita lakukan yang disebut dengan knowledge mapping. Knowledge mapping. Ya, oke. Jadi memetakan pengetahuan apa saja yang pernah dipublikasikan. Dipublikasi dalam bentuk buku, laporan penelitian, dan terutama di jurnal-jurnal ilmiah. Tadi kita sudah diskusikan. Baik. Nah, dari fenomena yang bersifat empiris dan atau konseptual teoritis ini, kita akan merumuskan apa yang menjadi isu penelitian. Jadi secara konseptual apa? Jadi kita tidak lagi berbicara kalau ditanya apa penelitian Anda secara konseptual. Nah, kalau kita lihat di tayangan ini, misalnya step 1, identify the research problem. Kita mengidentifikasi apa latar belakang, apa fenomena yang menarik perhatian kita.
lalu kita rumuskan masalahnya. Empiris negatif, empiris positif maupun netral. Dan bahkan juga dari konsep atau teori. Gitu ya. Jadi kita lihat tahap 1 itu mengidentifikasi masalah penelitian, outputnya biasanya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian atau juga pernyataan masalah. Artinya pertanyaan penelitian itu tidak harus secara eksplisit ada begitu Pak? Itu hanya, kalau menurut saya itu hanya bentuk kita merumuskan masalah. Bisa dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, bisa dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Ya. Isinya sama saja, tidak mengubah makna, gitu ya. Contoh, fenomena empiris itu tidak harus selalu yang dianggap negatif, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara teori dan praktis. Tapi juga tadi kita sebutkan masalah yang bersifat positif. Kalau masalahnya bersifat positif, terkadang ada orang yang mengatakan, kan tidak ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Karena kesejalanan kan berarti yang diharapkan, yang diteorikan sejalan dengan kenyataan. Kenapa demikian? Diskusinya selalu sekitar itu. Padahal sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang kesenjangan, di tempat lain gagal, di sini berhasil. Kan bisa begitu. Jadi kenapa berhasil? Kalau di suatu tempat yang gagal, kenapa gagal? Apa faktor yang menyebabkannya? Sama halnya yang berhasil juga, kok bisa berhasil ya? Apa? Pembelajaran apa yang bisa kita tarik? Bagaimana prosesnya? Nah, manfaatnya dari 2 riset ini, kalau yang negatif kan seringkali dikaitkan dengan upaya-upaya penyelesaian masalah, problem solving. Lalu kalau yang positif bagaimana? Best practice. Best practice untuk direplikasi. Barangkali bisa digunakan atau diterapkan di tempat yang lain. Kan sama saja. Betul. Gitu. Bahkan tadi saya mengatakan juga bukan hanya negatif positif, tapi juga bisa sesuatu yang netral. Jadi yang dipersoalkan adalah fenomena yang negatif, yang merupakan masalah dalam arti sebenarnya. Tapi kita juga bisa mengangkat fenomena empiris ini, fenomena yang bukan masalah. Dalam arti, contoh misalnya, kalau kembali tadi contoh kebijakan yang gagal, sekarang kebijakan yang berhasil, atau program yang berhasil. Nah, tentang hal yang bukan negatif, tetapi kalau keberhasilan itu adalah sebuah fenomena yang positif. Katakan, kan kita juga ingin tahu, bagaimana program-program itu bisa berhasil. Sementara mungkin di tempat lain gagal. Jadi pembelajaran apa yang bisa kita tarik dari fenomena empiris yang positif? Jadi bisa dari negatif, bisa dari positif. Fenomena empiris ini dirumuskan jadi masalah penelitian. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai metodologi penelitian langsung dari pakarnya ya. Di kalangan mahasiswa nih Pak, seringkali ada semacam kegelisahan, apa itu masalah penelitian? Sebetulnya masalah penelitian itu apa ya Pak? Ketika kita bicara tentang masalah penelitian, seringkali kata masalah ini diartikan hanya sebagai fenomena empiris yang memang merupakan masalah. Sering orang berbicara kalau merumuskan masalah penelitian itu, gagasannya adalah harus menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Seperti itu. Perbedaan antara Dasein dan Dasollen. Kata masalah di situ adalah masalah dalam arti empiris yang sebenarnya. Memang persoalan penelitian kita angkat, bisa diangkat dari fenomena yang empiris. Tapi fenomena empiris tidak harus selalu merupakan masalah dalam arti sebenarnya. Jadi fenomena empiris itu kan ada yang merupakan masalah, fenomena yang negatif, tapi juga bisa merupakan fenomena yang positif. Kedua fenomena negatif dan positif itu bisa saja diangkat, dirumuskan menjadi masalah penelitian. Jadi apa yang disebut dengan masalah penelitian adalah persoalan atau isu atau pokok persoalan yang kita rumuskan untuk diteliti. Jadi isu yang dipersoalkan.
Isu yang dipersoalkan itu tidak harus selalu masalah dalam arti sebenarnya. Contoh, kalau masalah dalam arti sebenarnya itu, misalnya kalau dalam konteks apa ya, di ilmu sosial, di pemerintahan, kebijakan misalnya. Ada sebuah kebijakan yang kurang berhasil dalam tataran implementasi. Itu kan pertanyaannya adalah kenapa demikian? Jadi yang dipersoalkan adalah fenomena yang negatif, yang merupakan masalah dalam arti sebenarnya. Tapi kita juga bisa mengangkat fenomena empiris ini, fenomena yang bukan masalah. Dalam arti, contoh misalnya, kalau kembali tadi contoh kebijakan yang gagal, sekarang kebijakan yang berhasil, atau program yang berhasil. Baik. Nah, tentang hal yang bukan negatif, tetapi kalau keberhasilan itu adalah sebuah fenomena yang positif. Katakan, kan kita juga ingin tahu bagaimana program-program itu bisa berhasil. Sementara mungkin di tempat lain gagal. Jadi pembelajaran apa yang bisa kita tarik dari fenomena empiris yang positif? Jadi bisa dari negatif, bisa dari positif. Fenomena empiris ini dirumuskan jadi masalah penelitian. Seperti itu. Nah, bahkan fenomena empiris itu tidak harus selalu yang dianggap negatif, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara teori dan praktis. Tapi juga tadi kita sebutkan masalah yang bersifat positif. Kalau masalahnya bersifat positif, terkadang ada orang yang mengatakan, kan tidak ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Karena kesejalanan kan berarti yang diharapkan, yang diteorikan sejalan dengan kenyataan. Kenapa demikian? Diskusinya selalu sekitar itu. Padahal sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang kesenjangan, di tempat lain gagal, di sini berhasil. Kan bisa begitu. Jadi kenapa berhasil? Kalau di suatu tempat yang gagal, kenapa gagal? Apa faktor yang menyebabkannya? Sama halnya yang berhasil juga. Kok bisa berhasil ya? Pembelajaran apa yang bisa kita tarik? Bagaimana prosesnya? Nah, manfaatnya dari dua riset ini, kalau yang negatif kan seringkali dikaitkan dengan upaya-upaya penyelesaian masalah, problem solving. Lalu kalau yang positif bagaimana? Best practice. Best practice untuk direplikasi. Barangkali bisa digunakan atau diterapkan di tempat yang lain. Kan sama saja. Betul. Gitu. Bahkan tadi saya mengatakan juga bukan hanya negatif positif, tapi juga bisa sesuatu yang netral. Kita tidak memberi penilaian atas fenomena empiris, apakah dia negatif atau positif. Bisa sesuatu yang kita tidak perlakukan negatif dan positif, tapi kita rumuskan itu menjadi masalah penelitian. Contohnya adalah di dalam kajian pemerintahan atau administrasi publik, misalnya seringkali ada upaya pemekaran wilayah. Ya. Kalau kita akan memekarkan wilayah, suatu wilayah baru, kelengkapan SKPD-nya harus seperti apa? Apakah akan mengikuti persis seperti induknya, atau dilihat kondisi sesuai dengan apa yang ada? Kita membangun asumsi teoritis bahwa untuk merumuskan sebuah konsep sistem pemerintahan yang baru, berapa SKPD yang diperlukan, itu ada teorinya kan, kita jadikan asumsi. Kita membangun. Nah, kita berangkat dari fenomena yang ada wilayah yang dimekarkan, harus seperti apa pemerintahannya. Nah, kita kan tidak mengatakan negatif atau positif. Seperti itu kira-kira. Hal yang lain adalah kalau kita bicara masalah, juga bisa dari hal yang sifatnya konseptual atau teoritis. Ada sebuah gagasan teori yang kita ingin persoalkan. Mungkin kita tidak terlalu setuju dengan gagasan teori itu. Kita ingin menantang teori itu, atau menantang gagasan teori itu. Ya, jadi kurang lebih kalau saya kalau saya gambarkan mungkin seperti ini ya. Kita mulai dengan mungkin bagaimana kita merumuskan masalah. Baik. Jadi sebagaimana yang bisa dilihat dalam tayangan ini,
kita mencoba untuk merumuskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan secara deduktif. Baik. Riset yang deduktif ini adalah menjadi kecenderungan yang lazim dilakukan di berbagai perguruan tinggi. Kita pahami bahwa scientific research itu tidak harus selalu deduktif. Awalnya induktif, tapi induktif, deduktif itu terus berlaku seperti itu sehingga pengetahuan atau ilmu pengetahuan makin berkembang. Baik, ya Pak. Hanya kecenderungan memang riset-riset itu banyak yang dilakukan secara deduktif. Ada gagasan-gagasan untuk membangun hipotesis misalnya gitu. Iya. Jadi hypothetical, deduktif hypothetical atau hypothetiko deduktif kira-kira begitu ya. Nah, mungkin saya ingin tunjukkan riset proses seperti itu pasti dimulai dengan tahapan mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, kalau kita lihat di tayangan ini misalnya step 1, identify the research problem. Kita mengidentifikasi apa latar belakang, apa fenomena yang menarik perhatian kita. Lalu kita rumuskan masalahnya. Empiris negatif, empiris positif maupun netral. Dan bahkan juga dari konsep atau teori. Oke. Gitu ya. Jadi kita lihat tahap 1 itu mengidentifikasi masalah penelitian, outputnya biasanya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian atau juga pernyataan masalah. Artinya pertanyaan penelitian itu tidak harus secara eksplisit ada begitu Pak? Itu hanya, kalau menurut saya itu hanya bentuk kita merumuskan masalah. Baik. Bisa dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, bisa dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan. Ya. Isinya sama saja, tidak mengubah makna, gitu ya. Contoh, saya ingin mempelajari kegagalan tadi ya, kegagalan sebuah program. Pertanyaan penelitiannya, mengapa program itu gagal? Tanda tanya. Oke. Tapi kalau saya tuliskan dalam bentuk pernyataan masalah, penelitian ini akan menelusuri atau menelaah atau mengkaji faktor-faktor di balik kegagalan program tertentu. Titik. Oke. Isinya kan sama saja. Iya. Gitu ya. Nah, itu yang tadi hasil dari langkah pertama, identify the research problem. Ada langkah-langkah berikutnya yang harus diikuti. Kalau langkah kedua, kita harus memastikan bahwa penelitian itu researchable, dapat dilakukan penelitian. Artinya Pak? Ya, ada masalah penelitian yang kita rumuskan, bisa dilakukan penelitiannya, tapi ada juga yang tidak bisa dilakukan penelitiannya. Artinya bagi si peneliti yang merumuskan masalah itu tidak researchable. Tidak terjangkau begitu. Tidak terjangkau, tidak manageable, gitu ya. Contohnya misalnya di Papua ada fenomena kemiskinan yang Yahukimo, gitu ya. Kan kontradiksinya Papua itu sumber dayanya kaya, tapi pernah suatu saat di sebuah kabupaten terjadi kemiskinan. Nah, kita tertarik untuk mempelajari itu ya. Tapi tempatnya kan di Papua, jauh. Kita tidak punya sumber daya untuk ke sana. Baik. Karena di Papuanya juga bukan di Jayapura, harus ke pegunungan lagi. Baik. Cukup banyak biaya. Artinya bagi kita tidak sanggup bukan karena masalahnya tidak menarik atau tidak bagus ya. Oke. Tapi karena kita tidak bisa mengumpulkan datanya. Iya. Tidak bisa. Maka itu tidak researchable. Jadi sebuah penelitian itu, sebuah masalah penelitian yang dirumuskan itu harus dipastikan kita bisa melakukan penelitian. Oke. Secara praktis, secara teoritis, dari sisi kepentingannya, misalnya untuk penelitian-penelitian di tingkat pasca sarjana, khususnya di program doktor, tentang researchability, ada pertanyaan begini, apakah masalah penelitian itu kalau kita lakukan penelitiannya akan menghasilkan sesuatu, akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan? Itu untuk S3. S3. Jawabannya harus iya. Iya. Kalau mahasiswa S3 tidak bisa menjawab itu, maka sebetulnya penelitian itu bisa dilakukan tetapi tidak untuk tingkat S3. Oke. Tidak researchable, untuk levelnya untuk S3 tidak bagus. Kalau untuk S1 boleh saja. Boleh saja. S1 tidak dituntut tentang kontribuan, tentang kontribusi terhadap pengetahuan. Tapi kalau S3 wajib. Oke. S2 juga sebetulnya tidak terlalu wajib ya, di tengah-tengah. Tapi peraturan pemerintah, kita lihatlah dari KKNI.
Baik. Itu poinnya ada yang menyatakan bahwa S2 pun harus memberikan berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan. Jadi ya mau tidak mau harus tidak seperti S3 tetapi mengarah ke sana. Mengarah ke sana, gitu ya. Mungkin kalau saya gambarkan, ini kan tadi kita bicara ada beberapa langkah ya. Mungkin kita tidak akan diskusikan detail tentang ke-10 langkah ini. Saya akan lihat di sini, misalnya ya, penelitian itu dirumuskan dari apa? Tadi langkah di step pertama itu identify the research problem. Berarti kita merumuskan masalah penelitian. Iya. Saya tadi sampaikan bahwa masalah penelitian itu bisa dirumuskan dari fenomena. Ya, dirumuskan dari fenomena, sebuah fenomena. Fenomena yang bagaimana? Tadi saya mengatakan ada yang bersifat teori atau konsep. Ya. Ini terutama di S3 nih ya. S3 seringkali ingin mempersoalkan gagasan-gagasan teoritis yang pernah ada. Ingin mempertanyakan aplikabilitas dari gagasan teori itu dalam konteks riset di tempat dia akan melakukan riset. Gitu ya. Jadi berangkatnya dari sebuah konsep atau sebuah teori yang ingin dipersoalkan. Tapi juga tadi lazim atau kebanyakan berangkat dari fenomena empiris. Fenomena empiris itu adalah fenomena yang bisa negatif, bisa positif atau netral. Tadi kita sudah diskusikan. Baik. Nah, dari fenomena yang bersifat empiris dan atau konseptual teoritis ini, kita akan merumuskan apa yang menjadi isu penelitian. Jadi secara konseptual apa? Jadi kita tidak lagi berbicara kalau ditanya apa penelitian Anda secara konseptual. Bukan lagi menjelaskan ini fenomena kemiskinan di pesisir Karawang misalnya. Nelayan di pantai di Pantura ini miskin-miskin. Tapi kita akan bicara apa isu penelitian Anda tentang kemiskinan nelayan. Kenapa nelayan selalu terjebak dengan kemiskinan? Oke. Itu konsep ya. dari fenomena empiris yang kita konseptualisasi. Nah, apa sih yang membedakan sekarang antara S1, S2, S3? Tadi saya mengatakan S3 itu wajib memberikan kontribusi hasil penelitiannya, berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. S1, kalau S1 kan level KKNI-nya juga 6. Dia belajar konsep teori, gunakan, sudah cukup di sini. Nah, apa implikasinya nanti? Nah, kita akan lihat nanti ya. Oke. Yang membedakan S1, S3, dan di tengahnya S2. Tapi paling tidak misalnya di Universitas Padjadjaran, S2 juga didorong untuk mengarah seperti S3 dengan keterbatasannya, gitu ini. Nah, kalau kita lihat di sini isu penelitian secara konseptual sudah kita rumuskan. Nah, saya akan contohkan ini untuk level S3 ya. Baik, Pak. S3 dituntut novelty, ada kebaruan dari penelitiannya. Bagaimana kita bisa menunjukkan adanya novelty dari kebaruan itu, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari tahapan yang harus kita lakukan setelah kita mengkonseptualisasi. Saya tertarik dengan kemiskinan nelayan. Kenapa nelayan itu banyak yang terjerat dengan kemiskinan? Saya akan pelajari riset-riset yang terdahulu. Jadi, apa penelitian-penelitian terdahulu yang pernah ada terkait dengan kemiskinan nelayan itu sebagai contoh tadi. Baik, Pak. Nah, kita petakan subject matter-nya apa topik-topiknya. Nelayan dan kemiskinan itu topik yang sangat besar, luas sekali. Nah, kita petakan, kita lakukan yang disebut dengan knowledge mapping. Knowledge mapping. Ya, oke. Jadi memetakan pengetahuan apa saja yang pernah dipublikasikan. Dipublikasi dalam bentuk buku, laporan penelitian, dan terutama di jurnal-jurnal ilmiah, nasional maupun internasional. Nah, kalau kita lihat sekarang kembali ke isu penelitian secara konseptual, lalu kita pelajari penelitian-penelitian terdahulu, tujuannya untuk apa? Ini untuk melihat apakah ada gap. Nah, gapnya adalah di sini gap pengetahuan. Kalau tadi kita melakukan knowledge mapping, dari knowledge mapping itu kita akan tahu knowledge gap apa yang ada, yang orang lain belum teliti. Jadi, ketika kita berhasil menunjukkan adanya gap, itulah peluang kita untuk melakukan riset-riset yang baru. Jadi, dengan kita menunjukkan adanya gap itu, itulah novelty dari penelitian kita. Jadi,
mempelajari penelitian terdahulu akan membantu kita menemukan apa novelty, apa kebaruan dari penelitian kita. Itu celah kita ya Pak? Itu celah. Nah ini untuk S3 wajib. Gitu ya. Kembali kalau S1 bagaimana? Oh S1 tidak. Ya, jadi apakah S1 itu harus mempelajari penelitian terdahulu dalam rangka menemukan gap tadi? Iya. S1 itu tidak, levelnya tidak di situ. Tidak di situ, tetapi ketika itu Dilakukan, ya bagus. Baik. Maka kalau misalnya kami katakanlah di FISIP Unpad gitu ya, S1 itu didorong, walaupun tidak ada kewajiban, tapi mahasiswa didorong untuk mempelajari riset-riset yang pernah ada, sedapat mungkin menemukan. Mungkin mereka menemukan 1, 2, 3, gitu ya. Sehingga penelitian yang akan dilakukan itu bukan sesuatu yang baru sama sekali, pernah ada. Nah, kemudian dari yang pernah ada ini apa yang akan dilakukan? Tadi kalau S3 wajib menemukan gapnya. Kalau S1 menunjukkan bahwa sebetulnya yang saya lakukan mungkin sama, tapi bukan berarti seolah-olah tidak pernah ada. Mungkin memperkuat secara kontekstual ya. Mungkin jadi si mahasiswa S1 juga bisa menempatkan diri, oh sebetulnya riset-riset tentang topik yang saya teliti itu sebetulnya sudah ada. Sangat mungkin dia melakukan hal yang sama risetnya, tidak menemukan sesuatu novelty. Baik. Tapi bagi S1 tidak jadi masalah karena tidak dituntut untuk itu. Tapi ketika itu tidak dilakukan oleh S3 misalnya. Nah, kalau tidak dilakukan oleh S3, ya itu sama saja nanti risetnya itu seperti riset S2. S2 saja sudah dituntut untuk menemukan yang baru, apalagi S3. Baik. Nah, di sini tadi saya mengatakan ada novelty dalam strip garis miring dalam kurung originality. Sangat mungkin juga originality itu bisa muncul di latar belakang. Sangat mungkin, tapi paling tidak novelty-nya. Apa sih yang disebut dengan novelty? Apa beda novelty dan originalitas gitu ya? Iya. Novelty kebaruan dari risetnya. Kebaruan dari risetnya ya. Apa yang sudah dilakukan orang, apa yang belum. Tadi gap tadi. Jadi berbicara subject matter-nya. Kalau kita berbicara tentang tadi kemiskinan nelayan gitu ya misalnya. Apa yang pernah diteliti oleh orang lain? Orang lain mungkin berbicara tentang ekonominya, kelembagaan, macam-macam, kapital sosial. Nah dari semua hal itu apa yang belum yang dianggap penting. Baik. Nah tapi ketika kita menunjukkan apa yang belum dilakukan dan dianggap penting, bukan sekadar pop up muncul dari kepala kita, tidak. Kita baca lagi literatur secara empiris. Ya, baca literatur yang bisa menunjukkan. Seringkali ada literatur yang mengatakan aspek ini sebetulnya penting, tapi riset-risetnya jarang. Nah, di situ kita masuk. Gitu ya. Jadi gap. Nah, kalau setelah gap itu dirumuskan, kita ada ini yang akan potensial menjadi novelty kita. Baru kita rumuskan masalah penelitian. Artinya ketika kita mendapatkan referensi yang menunjukkan bukti empiris bahwa ini kurang dilakukan memang begitu, dan itu masih menjadi kelemahan atau jarang mendapat perhatian akademis begitu. Ya, bukan bukti empiris, tapi secara teoritis ini penting. Tapi secara empiris belum banyak dilakukan. Nah, kita masuk di situ. Itu ke celahnya, itulah gapnya. Maka tadi setelah gap ditemukan, itu potensi novelty, rumuskan masalah penelitian. Baik. Gitu ya. Nah, kalau rumusan masalah penelitian tadi bisa dalam bentuk pertanyaan penelitian, bisa dalam bentuk pernyataan masalah. Tapi memang banyak yang selalu mengatakannya apa pertanyaan penelitiannya. Jadi harus selalu dengan tanda tanya gitu. Apa seolah-olah saja atau memang seharusnya seperti itu Pak, dieksplisitkan? Kalau sepemahaman saya, dalam bentuk pertanyaan penelitian atau dalam bentuk pernyataan masalah. Apa buktinya? Kalau kita membaca artikel-artikel di jurnal, artikel-artikel jurnal itu di bagian akhir pendahuluannya nggak pernah menunjukkan pertanyaan penelitian adalah gitu. Tidak semua ya Pak. Jarang sekali yang menunjukkan. Kalaupun ada jarang. Yang lazim adalah menyatakan apa artikel ini tentang apa. Penelitiannya tentang apa? Menginvestigasi apa, mengeksplorasi seperti apa? Itu dalam bentuk pernyataan. Artinya ketika muncul pernyataan-pernyataan untuk mengeksplorasi, menginvestigasi, menganalisis, yang paling penting tunjukkan tujuan penelitian tersebut. Ya. Nah, nanti
rumusan masalah itu implikasi berikutnya adalah ketika kita merumuskan dalam bentuk pertanyaan misalnya, maka penelitian kita apa tujuannya, apa objektifnya, objektif dari penelitian. Nah, terkait dengan tujuan penelitian, biasanya juga seringkali mahasiswa atau kita lah juga kebingungan kalimat apa yang harus kita tulis ya ketika menulis tujuan. Nah, kalau saya dengan dari apa yang saya alami, mungkin saya akan menggunakan riset itu untuk apa sih? Nah, kalau kita bicara tentang tujuan penelitian atau research by purpose, research by purpose itu dibagi ada 3. Ada penelitian yang eksploratif, ada eksploratif, mencoba menemukan sesuatu yang dianggap masih jarang, belum banyak diketahui, jadi mengeksplorasi. Yang kedua, purpose-nya adalah deskriptif, mendeskripsikan sebuah gejala, sebuah fenomena secara akurat. Jadi penelitian-penelitian deskriptif itu menggambarkan sebuah fenomena secara akurat. Maka seringkali dikaitkan kalau deskriptif itu satu variabel katanya gitu ya. Yang ketiga ada purpose-nya adalah explanatory. Explanatory itu tujuannya adalah membuat eksplanasi, penjelasan, misalnya penjelasan sebab akibat. Tadi kita bicara kenapa sebuah program, sebuah kebijakan atau program gagal dalam implementasi atau berhasil. Nah, kan kita cari apa faktor yang mempengaruhinya. Itu sifatnya explanatory ya Pak? Explanatory, formulasinya kan sederhana, X berpengaruh terhadap Y, X1, X2, X3, dan seterusnya. X adalah yang sering disebut sebagai independent variable, lalu Y-nya adalah dependent variable. Tadi kegagalan atau keberhasilan adalah Y. Apa faktornya? Kata teori X1, X2, X3, dan seterusnya. X1, X2, X3 inilah yang menerangkan tentang kegagalan atau keberhasilan. Nah, itu explanatory. Jadi, dalam setiap penelitian yang explanatoris, di dalamnya pasti ada deskripsi, tujuan-tujuan deskripsi. Bagaimana mungkin itu? Nah, kita lihat. Explanatory kan X menerangkan Y. X menyebabkan Y. Sebelum kita membuat eksplanasi atau menjelaskan sebab akibat, kita kan harus tahu dulu apa itu X, apa itu Y. Jadi kita akan deskripsikan X seperti apa, Y seperti apa, baru kemudian dieksplanasikan. Kalau penelitiannya kuantitatif, ditunjukkan dari hubungan sebab akibat secara statistik. Ada uji statistiknya. Ada korelasi tidak? Berapa tingkat pengaruhnya? Tapi kalau penelitian kualitatif, bisa mengeksplanasikan bagaimana X ini berproses mempengaruhi Y. Itu penelitian yang eksplanatoris. Jadi syaratnya harus ada deskripsinya dulu. Kalau deskripsinya tidak ada, deskripsi variabelnya tidak ada, ya tiba-tiba saja eksplanasi. Kan kita jadi bingung, ini apa hubungannya antara X dan Y? Kok tiba-tiba berkorelasi? Tidak ada penggambaran sebelumnya. Tidak ada penggambaran tentang variabel-variabel. Nah, itu di dalam penelitian yang deskriptif. Jadi di dalam explanatory terkandung di dalamnya deskripsi dan eksplorasi. Gitu ininya. Mungkin saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita setelah merumuskan masalah, maka langkah berikutnya apa? Kalau tadi di gambar yang slide pertama, langkah berikutnya adalah coba perdalam pengetahuan kita terkait dengan topik yang diteliti. Artinya apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah lakukan penelaahan konsep dan teori yang relevan. Teori yang relevan dengan apa? Dengan masalah penelitian, dengan topik penelitian kita. Jadi ketika kita membincangkan konsep dan teorinya, jangan lagi berbicara teori-teori yang besar, yang sering orang mengatakan grand theory. Sehingga uraian itu penuh dengan uraian grand theory, padahal sebetulnya tidak diperlukan. Gagasan-gagasan grand theory itu bisa sebetulnya akan muncul, ya, akan tersirat ketika kita mendiskusikan, melakukan telaah teori ini. Tanpa harus mengatakan penelitian kita grand teorinya Max Weber, Karl Marx, atau apapun gitu ya. Tidak perlu. Karena uraian diskursus telaahan teori itu akan menunjukkan sebetulnya tadi
paradigma kita apa? Apakah kita katakanlah rightis atau leftis gitu ya? Itu akan terlihat di diskursus teori itu. Teori ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita sudah menelaah teori, untuk apa? Apa manfaatnya? Kan tadi kita membangun penelitian ini secara deduktif, Oke. hypothetical. Hypothetical. Jadi artinya teori-teori yang relevan itu kita pelajari, kita diskusikan, kita dialogkan untuk kita ekstraksi gagasan-gagasannya. Nah, hasil ekstraksi gagasan teoritis itulah yang kita tulis di kerangka pemikiran. Isinya hipotesis, propositional statement, atau asumsi. Oke. Gitu ya ininya. Jadi kerangka pemikiran itu isinya bisa hipotesis, bisa asumsi. Tadi kan kita bicara kalau fenomena yang netral, apakah kita hipotesis? Kan enggak. Tidak. Kita tidak membuat hipotesis untuk sesuatu. Misalnya tadi pertanyaannya, sistem pemerintahan yang seperti apa yang harus dibangun? Berapa jumlah SKPD? Diturunkan lagi berapa jumlah dinas misalnya? Iya. Kan tidak berhipotesis. Kita akan membangun asumsi. Asumsi itu sama dengan hipotesis, diturunkan dari teori. Gitu ya. Baik, Pak. Jadi asumsi itu bukan sesuatu yang kembali muncul lagi tiba-tiba. Menurut saya begini, tidak. Oke. Saya mengatakan penelitian ini membangun sebuah asumsi bahwa, nah, bahwanya itu adalah diturunkan dari teori. Kita yang dirumuskan sebelumnya. Nah, kadang-kadang kita tuh terlepas itu Pak dari situ, Pak. Nah, itu yang dari mana kita bisa membangun asumsi? Iya. Bagaimana orang yang tidak punya pengetahuan teoritis tiba-tiba berteori? Artinya itu knowledge yang digunakan sebagai epistemologi itu ya, Pak? Ya, kurang lebih begitu, harus ada dasar. Nah, tadi kita bicara, ini kembali ke level S3 ya misalnya. Ada novelty dan originality. Tadi kita bicarakan, mungkin originalitas juga ada di penelitian terdahulu ketika kita bedah ya. Nah, originalitas sebetulnya di mana? Originalitas itu adalah berkaitan dengan kebaruan gagasan atau pemikiran kita. Gagasan. Kan gagasan teoritis ada. Dari telaah teori itu kan ditunjukkan bagaimana riset-riset orang lain menghasilkan gagasan-gagasan teori. Nah, apa kebaruan lagi yang ditunjukkan? Bukan hanya sekedar subject matter-nya yang novel, tapi juga gagasan teoritisnya. Gagasan teori apa yang kita akan munculkan dalam penelitian kita. Maka ketika kita bicara telaah teori menghasilkan kerangka pemikiran apakah hipotesis atau asumsi, disitulah originalitas penelitian akan tampak. Baik. Apakah penelitian seseorang mahasiswa itu menunjukkan pemikiran yang baru atau sebetulnya masih saja sama dengan yang lain, hanya menggunakan lalu menjustifikasi. Iya. Tidak ada gagasan teoritis yang baru. S2 bolehlah begitu. Oke. Tapi S3 nggak bisa. Tapi juga jangan tuntut ke mahasiswa S1 pernyataan seperti ini. Apa kontribusi Anda? Oke. Mahasiswa S1 itu kan tadi baru belajar teori, gunakan teori, selesai. Dia bisa mempraktikkannya di lapangan. Jangan diminta gagasan baru, gagasan teoritis baru. Oke. Bahkan untuk memetakan pengetahuan pun kan didorong untuk membaca penelitian terdahulu. Tapi kalau misalnya mahasiswa itu tidak melakukan itu, jangan disalahkan. Karena level KKNI-nya juga hanya di level 6. Tapi kalau doktor tidak, itu kan level 9. Tertinggi dalam pendidikan di kita levelnya itu. Nah, jadi originalitas sudah ketahuan di situ. Cara mengukurnya bisa. Kalau gagasan teoritisnya hanya, ini mah tidak berbeda dari ini, hanya menggunakan teori tertentu untuk dilakukan, untuk dikaji di sini. Iya. Novelty-nya mana? Novelty-nya mungkin ada, tapi gagasan originalitasnya mungkin kurang. Oke. Gitu ya. Tapi apakah mahasiswa S3 kemudian menjadi tidak lulus karena itu? Nah, saya kira itu adalah penilaian nanti. Oke. Ini mungkin katakan lulus tapi, nah gitu ya. Nggak mungkin lah mahasiswa yang seperti itu lulus dengan cum laude. Oke. Kan gagasan teoritisnya juga dia nggak muncul kan. Jadi ini tadi implikasi kepada penilaian sebuah karya disertasi dan lain-lain. Itu harus konsisten.
Oke, setelah kita merumuskan kerangka pemikiran, statement-statement di kerangka pemikiran ini harus kita pastikan dia operasional atau tidak untuk pengumpulan data. Artinya kerangka pemikiran itu juga bagaimana disusun operasional, begitu Pak sifatnya? Harus operasional, karena kerangka pemikiran itulah nanti yang akan menggiring kita dalam pengumpulan data. Oke. Jadi apa yang data yang akan kita kumpulkan itu terkait dengan kerangka pikir yang kita bangun. Iya, Pak. Jadi misalnya paling sederhana, kalau kerangka pikir ini pernyataan proposisional, apakah hipotesis atau asumsi, X berpengaruh terhadap Y. Itu artinya apa? Variabel X dan variabel Y inilah yang akan kita kumpulkan di lapangan. Minimal itu. Jadi dia jadi pedoman. Oke. Jadi kalau misalnya X-nya apa? Sosial ekonomi. Y-nya apa? Partisipasi di dalam politik. Iya. Latar belakang sosial ekonomi seseorang Dan diduga berpengaruh terhadap partisipasi politik. Lalu karena di sini tadi apa sosial ekonomi, ada faktor lain yang tidak dipelajari, yaitu faktor-faktor yang disebut epsilon. Ya. Pertanyaannya, kalau kita akan ke lapangan mengumpulkan data tentang sosial ekonomi ini, data apa yang akan kita kumpulkan? Kita bertanya kepada sampel kita, misalnya penelitian kuantitatif, ya, misalnya warga negara yang punya hak pilih, misalnya sampelnya, unit analisisnya itu, lalu kita bertanya kepada sampel, ada isian, sebutkan latar belakang sosial ekonomi Anda. Mungkin tidak dia bisa menjawab. Tidak mungkin, karena sosial ekonomi itu konsep yang tidak operasional, harus dioperasionalkan. Apa? Sosial ekonomi itu pendidikan, income, atau hal lain. Tapi kalau ditanya, dioperasionalkan menjadi pendidikan, kan nanti data yang dikumpulkannya adalah pendidikan. Gitu. Nah, kalau sudah itu operasional, kalau kita tanya kepada tadi sampel penelitian kita, apakah dengan teknik kuesioner atau angket ya, pertanyaannya adalah apa latar belakang pendidikan Anda? Dia akan menjawab SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, atau tidak sekolah misalnya. Tapi kalau ditanya sosial ekonomi, ada orang yang menjawab dikaitkan dengan pendapatannya yang tinggi atau rendah, tapi yang lain mungkin mengaitkannya dengan pendidikan. Jadi kacau balau nanti datanya. Betul. Nah, setelah kerangka pemikiran yang berisi pernyataan hipotetikal atau asumsi tadi dioperasionalkan, kita menjadi tahu apa data yang akan dikumpulkan. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu apa data yang akan dikumpulkan, maka langkah berikutnya adalah tadi di langkah ke-6, metode penelitian. Pilih metode penelitiannya. Yang sesuai. Yang sesuai dengan apa? Dengan masalah penelitian. Metode penelitian di ilmu sosial lah kita katakan begitu ya. Sebetulnya bukan hanya sosial saja, di ilmu-ilmu sosial saja, tapi juga di ilmu eksak lah. Kita bicara secara garis besar, bisa ada penelitian dengan metode kualitatif, ada yang kuantitatif. Bagaimana milihnya? Metode mana yang cocok? Kan itu persoalan. Mungkin nanti kita diskusikan. Metode penelitian sudah dirumuskan. Berikutnya biasanya tahapan penelitian itu menyusun proposal yang lengkap. Ya, proposal penelitian disusun. Dari langkah 1, apa fenomenanya yang menjadi latar belakang, teori yang diskusikan, kerangka pikir, sampai ke metode. Metode itu uraiannya sampai kepada bahkan instrumen penelitian. Gitu. Nah, kalau itu sudah jadi, kan jadilah proposal yang lengkap. Nah, biasanya kalau di perguruan tinggi ada proses seminar usulan penelitian, gitu ya, atau seminar usulan riset. Anggap saja seminar itu sudah dilampaui dan dia berhasil, lolos, diperbolehkan melakukan penelitian. Lalu berikutnya apa? Kan masuk ke pengumpulan data. Data sudah terkumpul, analisis. Dan ini nanti proses pengumpulan data dan analisis juga apakah sekuensial seperti ini? Ya, bersifat sekuensial, bertahap, atau bisa terjadi antara pengumpulan data dan analisis data itu iteratif. Jadi kumpulkan data, analisis, kumpulkan data, analisis, data, analisis, data, analisis, dan seterusnya. Tapi ada penelitian yang selesaikan data, baru interpretasi, olah dan analisis. Itu tergantung metode penelitiannya. Gitu. Kalau sudah dianalisis berarti apa? Kita memperoleh
gagasan-gagasan konklusif, simpulan. Nah, kesimpulan itu apa? Isinya adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya teoritis. Ya. Jadi bukan lagi menuliskan data di simpulan. Oke. Gitu ya. Ini simpulan itu harus konklusif, bersifat konseptual. Konseptual teoritis. Nah, kita lihat sekarang. Tadi kita selalu berbicara untuk level pasca sarjana S3, kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan. Gitu ya. Nah, dalam gambar ini kita akan melihat dari simpulan-simpulan yang konklusif yang bersifat teoritis tadi, ini yang muncul kalau kita lihat, ya. Nah, ini gambarnya. Inilah yang disebut dengan contributions to the existing knowledge. Itu yang membedakan S3 dengan S1. S2 sebetulnya di tengah dulu. Tapi karena ada peraturan pemerintah, presiden dan menteri juga menurunkan begitu, bahwa S2 juga harus mampu mengembangkan pengetahuan. Baik. Jadi S2 pun didorong untuk seperti S3. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya tadi, kalau penelitian S3 tidak mampu berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, S2 saja sudah diminta itu, gitu ya. Masa S3 tidak? Begitu ya, saya kira itu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini secara keseluruhan, tahapan tadi ya, step 1 sampai step 10. Ada langkah pertama. Ini yang saya lingkari merah, itu dah langkah 1 dan 2. Mulai dari fenomena, kemudian kita mempelajari riset-riset terdahulu, lalu merumuskan masalah, mempelajari teori, merumuskan kerangka pikir, lalu kita operasionalkan, kita pilih variabel empirisnya. Maka dengan demikian kita tahu data. Data apa saja yang harus dikumpulkan. Baik. Setelah datanya diketahui dan apa yang harus dikumpulkan, pertanyaannya kan bagaimana kita mengumpulkan data? Nah, kita masuk ke metode penelitian. Seperti tadi saya sebutkan, pilihannya adalah kualitatif, kuantitatif, atau ada yang ketiga opsinya, bukan metodenya ada 3, tapi opsi penggunaannya ada yang ketiga, yang mengkombinasikan kualitatif dan kuantitatif, yang dikenal dengan mixed method. Gitu. Literatur terdahulu ada yang menyebutkan mixed method ini sebagai combined design. Combined design. Jadi desain kombinasi antara kuali dan kuanti. Nah, satu yang penting tadi adalah dari hasil ini adalah setelah kita merumuskan gagasan-gagasan yang bersifat teoritis dalam simpulan, gagasan itulah yang akan menunjukkan apa kontribusi dari penelitian kita terhadap pengembangan pengetahuan. Oke. Gitu. Jadi dimulai dari fenomena, kita konseptualisasi, nanti akan balik lagi ke situ. Hasil penelitian kita apa kontribusinya terhadap pengetahuan. Kalau tadi saya contohkan nelayan dan kemiskinan, misalnya ya, apa kontribusi terhadap pengetahuan tentang nelayan dan kemiskinan? Dengan mengambil kasus, misalnya di Kabupaten Karawang, di Pantura Karawang misalnya risetnya, misalnya begitu ya. Nah, jadi kita akan melihat sekarang dari keseluruhan proses itu, langkah pertama itu ada di mana? Langkah pertama kedua kita lihat gambar. Ini saya berikan lingkaran. Itu dimulai dari fenomena sampai ke kajian tentang riset terdahulu, state of the art-nya dari pengetahuan itu, lalu sampai ke rumusan masalah. Itulah langkah 1 dan 2. Langkah 3-nya mana? Ketika kita menelaah teori, itulah langkah yang ketiga. Merumuskan kerangka pikir, itulah langkah yang keempat dan kelima, operasionalisasinya. Metode di mana? Itulah langkah yang keenam. Gitu ya. Langkah ketujuh tadi kita menyusun proposal. Setelah selesai proposal disetujui, kita melakukan pengumpulan data dan analisis. Itulah langkah ke-8 dan ke-9. Sebetulnya tadi ada langkah ke-10 ya. Write the report. Tulis tesis atau disertasi. Gitu ya. Jangan nggak ditulis ya. Nggak ditulis ya, nggak selesai. Nanti ditulis, risetnya selesai tapi nggak ditulis. Kan ada yang mengatakan bahwa disertasi yang bagus itu adalah disertasi yang selesai. Karena kalau tidak selesai ditulis ya nggak akan ujian-ujian nggak akan lulus.